mencari apa? Berkah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Puasa-puasa kita mencari apa? Berkah. Alhamdulillah. Bersama saya Rio Maniahi dan saya Rizky Fadriani. Marhaban ya Ramadan. Aduh, ini puasa yang keberapa nih Bang hari ini? ini puasa yang ke-26. Masya Allah. Udah bayar zakat belum? Udah dong Bang pastinya. Iya, udah jadi kita disegerakan gitu. disegerakan untuk membayar zakat fitrah. Benar. Jadi setelah kita bersedekah, ibadah juga kita tingkatkan, ya maka salah satu kewajiban kita di bulan suci Ramadan adalah membayar zakat fitrah. Benar sekali gitu. Bang. Nah, menyambut Idul Fitri ada satu amalan yang wajib ditunaikan oleh seorang muslim, yaitu zakat fitrah. Zakat fitrah ini sendiri adalah zakat yang diwajibkan atas setiap jiwa, baik laki-laki atau perempuan muslim, yang dilakukan pada bulan Ramadan pada Idul Fitri. Oke, jadi harus ini menyambut Idul Fitri gitu ya Bang. Benar sekali. Nah, zakat fitrah bertujuan untuk mensucikan diri. Selain itu, melaksanakan satu di antara rukun Islam ini juga menjadi bentuk kepedulian terhadap orang yang kurang mampu, serta berbagi kebahagiaan di hari raya agar setiap orang dapat merasakannya. Ya, jadi tidak hanya orang-orang yang mampu yang bisa lebaran dengan enak gitu ya Bang. Tapi semuanya juga bisa, semua umat Islam ya bisa, kita harapkan bisa sama-sama merayakan hari kemenangan. Nah, zakat fitrah sendiri wajib ditunaikan bagi setiap jiwa dengan syarat beragama Islam, hidup pada saat bulan Ramadan, dan memiliki kelebihan rezeki atau kebutuhan pokok untuk malam dan hari raya Idul Fitri. Besarannya adalah beras atau makanan pokok seberat 2,5 kg atau 3, liter per jiwa. Oke. Nah, zakat fitrah ditunaikan sejak awal Ramadan dan paling lambat dilakukan sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Dicatat ya Tribuners, paling lambat sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Sementara itu, penyalurannya kepada mustahik atau penerima zakat paling lambat dilakukan sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Nah, jadi sebenarnya sepanjang bulan Ramadan udah bisa dilakukan Tunaikan gitu ya Rizky ya. Nah, Tribuners yang ingin menunaikan zakat fitrah bisa langsung ke masjid-masjid yang umumnya juga sudah menyiapkan panitia penerima zakat fitrah. Pemerintah juga memiliki badan atau lembaga yang ditetapkan sebagai penerima zakat atau sumbangan meliputi Badan Amil Zakat Nasional atau lebih sering kita sebut Basnas. Ya, di Kalimantan Barat juga sudah ada Basnas khusus untuk Kalimantan Barat. Bener. Gitu. Nah, selain Basnas tadi ya Bang, ada lembaga Amil Zakat atau gimana bacanya nih? LAZ atau LAS nih? LAZ ya. Serta lembaga Amil Zakat Infak dan Sodakah atau LAZIS yang bisa dimanfaatkan Tribuners untuk menyerahkan zakat. Ya, jadi jangan bingung-bingung. Bener. Ya kan? Tapi kalau umat Islam seharusnya yang sudah dewasa bekerja seharusnya sudah memahami prosedur-prosedur dalam melakukan pembayaran zakat. Nah, lalu bagaimana cara kita mengalokasikan pengeluaran agar dana zakat tidak terpakai untuk membeli keperluan lain? Nah, berhubung tadi sudah keluar THR, sudah masuk catatan-catatan prioritas, tapi terlupa ada zakat. Bener Bang, padahal ini yang paling penting paling gitu. kita utamakan. Jadi gimana tuh Ki? Yang pertama ya Tribuners harus dilakukan adalah buat tabel pengeluaran bulanan. Nah, ini merupakan kebiasaan yang sangat baik loh. Tidak hanya saat Ramadan, membuat tabel pengeluaran setiap bulan akan membantu Tribuners untuk mengatur keuangan. Jadi Tribuners bisa mulai mengalokasikan dana zakat fitrah pada tabel paling atas nih ya, supaya tidak lupa. Prioritas. Bener. Gitu. Jadi skala prioritasnya tetap ibadah, yaitu dengan menempatkan zakat di nomor 1 biar nggak lupa gitu ya. Nah, selanjutnya yang kedua apa lagi nih Bang? Jangan menunda-nunda ya, karena sudah ditaruh nomor 1 ya. Kan jangan jadi kayak ya udah pindahin aja nomor 5. Kan nggak bisa. Karena sudah diutamakan harus segera dilaksanakan. Jangan menunda-nunda membayar zakat. Kenapa? Kalau kamu ragu dana tersebut tidak sengaja terpakai, sebaiknya kamu segera menunaikan zakat terlebih dahulu.
Bisa membayarnya sejak hari pertama Ramadan kok. Tidak wajib ditunggu sampai akhir Ramadan. Kamu bisa sesuaikan waktunya dengan kemampuan kamu sendiri. Nah ini biasanya kalau kita lihat jarang yang melaksanakannya nih sejak dari awal. Biasanya memang karena mungkin ini ya, biar ada kayak kalau udah bayar zakat tandanya mau lebaran. Tapi sebenarnya kalau bingung, takut uangnya kepakai atau misalnya tidak sadar uangnya terpakai, disegerakan saja kalau memang cukup. Sudah ada dana untuk berzakat. Bener. Gitu. Malah lebih cepat mungkin lebih bagus. Iya, ikan sepat, ikan gabus. Lebih cepat, lebih bagus. Nah selanjutnya tunaikan zakat lainnya dengan cara dicicil. Oh bisa dicicil. Nah Bang, jadi kan selain zakat fitrah ada juga nih namanya zakat mal dan zakat penghasilan yang juga wajib dikeluarkan. Nah sebenarnya sih zakat mal dan zakat penghasilan ini tidak harus dibayarkan pada bulan Ramadan. Kamu bisa membayarnya pada bulan-bulan lainnya. Untuk itu sangat disarankan agar Tribuners mengeluarkan zakat secara rutin di luar bulan Ramadan. Jadi dicicil gitu ya Bang. Oh iya. Jadi tidak seolah-olah kayak di bulan Ramadan tuh yang tadinya pengen ibadah malah terbebani dengan zakat. Padahal sebenarnya ini kan kewajiban, jadi gitu, nggak perlu terbebani. Asalkan kita bisa tadi mengaturnya dengan baik. Bener. Gitu. Dan bahkan nih Bang, misalnya nih zakat penghasilan sebesar 2,5% dari uang pemasukan bulanan kamu bisa Tribuners tunaikan setiap habis gajian. Jadi setiap gajian bisa dikeluarkan nih 2,5%-nya gitu ya Bang. Jadi tidak perlu menunggu akumulasi gaji dalam setahun. Jadi diakumulasikan dalam Ramadan ini ditumpuk nih, kan jadinya besar gitu ya kan? Benar. Nah lalu dikalikan 2,5%, nantinya perhitungannya malah jadi berat. Iya sih, kalau ditumpuk-tumpuk pasti semuanya akan menjadi besar dan pastinya membebani. Bener. Gitu. Nah yang terakhir, tetap bijak dalam mengeluarkan uang. Nah ini kenapa? Karena mengatur keuangan agar dana zakat bisa ditunaikan adalah tetap dengan cara yang bijak. Nah kenapa? Karena dalam mengeluarkan uang tersebut, sebagian dari kita mungkin terhanyut dalam euforia Ramadan. Rasanya ada banyak yang harus dibeli untuk menyambut hari Lebaran. Kadang-kadang euforianya itu kayak, wah hari ini udah jauh-jauh hari kayak tadi kita pernah bahas di sebelumnya, di hari-hari sebelumnya, bahkan sebulan sudah direncanakan, tapi ternyata kadang-kadang tidak sesuai anggaran. Karena pastinya ketika pergi melakukan transaksi, ingin ini, ingin itu gitu. Kebablasan gitu ya, hingga terlupa kewajiban yaitu membayar zakat. Tapi, apakah Tribuners di rumah masih lupa untuk memberikan pertanyaan? Tentunya tidak. Tidak dong. Ya, karena Ustaz Lukman selalu setia memberikan jawaban-jawaban dari Tribuners yang ingin memaksimalkan ibadahnya di bulan suci Ramadan di segmen Tanya Ustadz. Tetap di PPKM Berkah, puasa-puasa kita mencari apa? Berkah. Alhamdulillah. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Dengan Abang siapa namanya nih? Abang Arif. Oke Bang. Ada nggak yang mau Abang tanyakan seputar bulan puasa nih Bang? Ini bolehkah kita kalau lagi puasa itu bermain sosmed? Oke, bermain sosial media ya Bang. Oke, untuk jawaban lebih jelas, mari kita dengar jawaban dari Pak Ustadz ya Tribuners. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners sekalian, mudah-mudahan tetap semangat di akhir-akhir Ramadan ini ya, di 26 puasa. Ada yang pertanyaan yang masuk ke saya, bolehkah main sosial media di saat bulan puasa? Nah, jawaban saya, selama bermain sosial media itu membawa hal yang positif, tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah kita memain sosial media. Tapi, biasanya kalau di sosial media itu banyak hal yang terjadi. Ya, ada postingan-postingan yang membakar semangat kita untuk marah gitu. Ada postingan-postingan membakar hawa nafsu kita. Ada postingan yang bikin hasrat kita. Wah, banyak sekali yang ada di sosial media gitu kan. Nah, jadi saya himbau agar ya selama di bulan menjalankan puasa sebaiknya kita tinggalkan. Yang kita ajukan apa?
Yuk banyak-banyak membaca Al-Quran, banyak-banyak berzikir, bersolawat, itu jauh lebih baik ketimbang kita di sosmed. Atau begini, ada pertanyaan, Pak, saya ini memakai sosial media untuk berdagang, untuk bisnis. Itu bagaimana? Kalau tidak, bisnis saya melalui online dan media sosial begitu. Nah, kalau demikian, berarti penggunaan sosial media dalam hal yang baik, ya, itu tidak jadi masalah. Nah, kalau untuk berdagang, berbisnis, karena menghidupi keluarga kita, mencari nafkah yang halal, itu bagaimana? Boleh, sah. Nah, yang tidak boleh, ya sosmed itu ya untuk menggibah, untuk melihat syahwat dan lain sebagainya. Nah, ini yang lebih baik kita tinggalkan itu semua. Nah, itu jawaban dari saya. Wallahu a'lam bishawab. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puasa-puasa kita mencari apa? Berkah. Alhamdulillah, bersama saya Rio Maniahi. Dan saya Rizky Fadriani. Marhaban ya Ramadan. Hari ke-26, Alhamdulillah sudah terjawab kembali dari Ustadz Lukman. Pertanyaan dari Tribuners di rumah, dan juga tadi kita sudah mengingatkan tentang segeralah membayar zakat. Karena tidak ada batasan waktunya untuk proses pembayarannya hingga menjelang pelaksanaan sholat Idul Fitri. Jadi sebenarnya mau hari ini atau seminggu yang kemarin, selama masih bulan Ramadan sebenarnya sudah boleh dilakukan. Apa nggak masalah gitu ya, Bang. Iya, benar sekali. Nah, kita akhirnya mau menjelang waktu buka puasa. Ini semakin tidak terasa, Ki. Benar ya, Bang. Karena mungkin ini ya sudah mulai produktif gitu. Jadi setiap hari juga produktif, cuman menjelang Idul Fitri ini semakin produktif. Bener, gitu. Karena pulang ke rumah juga ada yang dikerjakan gitu ya. Dikerjakan ibadah, sholat tarawih juga nggak berkurang gitu, jadi semakin padat gitu. Dan alhamdulillah masih diberi kesehatan hingga ke hari 26 ini, dan tentunya tidak lengkap kalau kita tidak mendiskusikan menu buka puasa kita hari ini. Saya pengennya makan apa ya? Ini sudah bertransformasi nih kalau sekarang. Kalau dulu dia pakai daun pisang ya, ngambilnya gitu. Tapi sekarang udah ada di kotak-kotakan. Termasuk ini kudapan yang selalu ada di setiap acara-acara tertentu. Kan kita dapat kayak snack box gitu. Ini salah satu pelengkapnya. Getuk. Sekarang getuk udah modern. Udah modern gitu ya, Bang. Bentuknya udah nggak kayak kotak-kotak lagi warna-warni, tapi warnanya lebih kayak ada yang earth tone gitu. Warnanya krem, digulung, ada yang keju. pink kayak gitu, dalamnya ada keju. Padahal dulu getuk itu setahu Rizky dikasih kelapa atasnya. Bener, dia besar bentukannya. Besar Dan gitu. Rizky Kalau pasti kita nggak pernah habis, Bang. Iya. Tapi sekarang getuk itu malah kurang kalau makan kurang, ya kan? Getuk udah modern sih. Getuknya udah alhamdulillah udah modern dan sudah bisa ditemukan di tempat dimanapun yang jual takjil atau misalnya dijual tempat kue-kue tradisional. Gitu. Ini Rizky nggak jauh dari getuk sih, Bang. Ini pasti temannya getuk ya. Sahabat ya, bestie. Ini kalau snack box ada getuk udah pasti ada lemper. Oh, ada lemper, ada permen, ada aqua. Ada yang kue-kue asinnya. Ini yang kan lainnya boleh dah sih, harus disebut merek. Aqua. Ada air mineral, ada air mineralnya gitu ya, Bang. Iya, ada air mineralnya gitu. Bener. Nah, jadinya lengkap dia. Bener dalam sekali. Satu snack box itu box. ada tadi ada si getuk, ada si lemper gitu. Jangan kita dapat snack boxnya sama. Dapat dari mana ya? Dari yang mana aja. Mungkin pembagian takjil biasanya kan dibagikan. Tapi abang udah pernah dapat takjil belum soal puasa ini? Udah belum ya kayaknya. Belum deh kayaknya. Belum ya. Karena kan kita menghibur dulu. Iya benar. Tribuners yang ingin berbuka, jadi keduluan orang-orang udah pada udah habis. Udah habis. Pas mau pulang ke rumah udah nggak ada. Udah nggak ada. Tapi alhamdulillah kita senangnya bisa berbagi waktu di sini tidak terasa sampai 26. Terima kasih masih untuk Tribuners yang setia menyaksikan. Jangan bosan-bosan karena kita masih ada beberapa hari ke depan. Tentunya sebelum kita akhiri PPKM kita hari ini ada tausiah oleh Ustadz dan Ustazah dari IAIN Pontianak, Kalimantan Barat. Tidak terasa sudah 26 Ustadz atau Ustazah yang menemani kita di PPKM Berkah, program spesial Ramadan Tribun Pontianak
di tahun ini yang selalu hadir pukul 5 sore. Tentunya bersama saya Rio Maniahi. Dan saya Rizky Fadriani. Puasa-puasa kita mencari apa? Berkah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala an-nabiy Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Hadirin, hadirat, muslimin wal muslimat yang senantiasa mengharapkan rahmat ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Segala puji bagi Allah yang selalu kita syukuri, yang selalu kita puja-puja, karena Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita Al-Khaliq, Allah subhanahu wa ta'ala Al-Malik yang memelihara kita, Allah subhanahu wa ta'ala Ar-Razik, yaitu memberi kita rezeki. Patut kita syukuri bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Al-Khaliq yang menciptakan kita di muka bumi ini. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita yaitu dengan sempurna. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita dengan berpasang-pasangan. Maka dari itu patutlah kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah SWT menciptakan satu bulan dalam 12 bulan, yaitu bulan Ramadan. Bagaimana bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh ampunan. Yang kedua, Allah Al-Malik, yaitu Allah memelihara kita. Allah pelihara kita dalam keadaan yang suci, dalam keadaan yang baik. Selanjutnya Ar-Razik, Allah SWT memberi kita rezeki. Rezeki ini banyak sekali, yaitu berupa kesehatan, kenikmatan, berupa uang dan sebagainya. Kenikmatan Allah lagi yang mana kita dustakan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dan tidak lupa salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pengorbanan beliau, mujahadah beliau, maka agama Islam sampai kepada diri kita. Inilah yang perlu kita sampaikan salawat, yaitu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi kita akan memasuki pada bulan Ramadan. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala? Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas engkau untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan atas sebelum engkau, supaya kamu bertakwa. Ayat ini mengajak seluruh umat Islam, yang muslimin maupun muslimat, yaitu bersama-sama melaksanakan ibadah puasa. Agar apa? Agar menjadi orang yang bertakwa, yaitu menjalankan yang benar, atau mematuhi perintahnya Allah SWT dan menjauhi larangannya. Di dalam berpuasa sebulan penuh ada yang dinamakan fidyah.
Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat 184, wa 'alal ladzina yukitunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan diwajibkan atas orang-orang yang tidak melaksanakan puasa, yaitu membayar fidyah. Membayar fidyah kepada orang-orang miskin. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan masalah ini. Dan siapa saja orang-orang yang wajib dalam membayar fidyah itu? Yang pertama, orang tua yang tidak ada kemungkinan lagi untuk sembuh dari penyakitnya ataupun uzur. Yang kedua, orang tua yang sedang sakit pada saat bulan puasa. Yang ketiga, yaitu wanita hamil dan menyusui apabila dia takut kepada anaknya dalam kandungan. Di sini para ulama memberikan dua pendapat. Ada yang membolehkan fidyah, ada yang juga yang mengatakan mengqadha dan membayar fidyah. Pertanyaan yang kedua, bagaimanakah cara membayar fidyah itu? Atau berapa takarannya? Maka menurut Imam Syafi'i, Imam Maliki, dan Imam An-Nawawi mengatakan 1 mud. 1 mud itu bisa kita artikan sebagai 0,675 gram atau 0,688 liter. Bagaimana cara membayarnya? Cara membayar fidyah ini, yang pertama bisa dibayarkan setiap hari ketika orang itu tidak melaksanakan puasa kepada orang miskin. Ataupun cara yang kedua, bisa dengan sebulan penuh, maka dibayarkan pada saat akhir, diberikan kepada orang miskin, ya, kepada orang miskin. Nah, para muslimin rahimakumullah, banyak sekali yang bertanya, apakah membayar fidyah bisa dengan uang? Maka mayoritas ulama mengatakan membayar fidyah itu dengan makanan. Tergantung makanan apa yang kita makan. Apakah beras, gandum, dan sebagainya. Sedangkan pendapat ulama Imam Hanafiyah boleh menggunakan dengan uang. Jadi kesimpulannya, melihat pada situasi, apakah dengan uang ini bisa digunakan bermanfaat bagi orang miskin, ya, ataupun mereka berpoya-poya dan menghamburkan uang, maka dibolehkan menggunakan beras atau makanan pokok. Sebaliknya, apabila dibutuhkan oleh orang miskin uang, maka kita bisa menggunakan uang. Yang terakhir, apakah bisa orang lain atau tetangga membayarkan fidyah tetangganya atau membayarkan fidyah kepada orang lain? Tentu itu sangat bisa. Karena apa? Hadis Rasulullah SAW mengatakan bahwa menyampaikan suatu kebaikan itu, maka Allah SWT akan memberikan kebaikannya dan tidak mengurangi dari kebaikan itu juga. Maka diperbolehkan untuk berbagi, untuk memberikan pembayaran fidyah bagi orang yang tidak mampu. Hadirin muslimin wal muslimat, begitulah pentingnya kita mengingat aturan-aturan dalam melaksanakan bulan puasa. Yang terutama itu dalam pembayaran fidyah. Apa untungnya kita menyantuni orang miskin? Kita peduli pada orang-orang miskin. Karena banyak orang-orang miskin di sekitar kita yang bisa kita bantu, yang bisa kita beri. Maka inilah pentingnya
bulan Ramadan, inilah pentingnya kita membayar fidyah. Karena untuk orang-orang ataupun untuk saudara-saudara kita. Hadirin wal muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama bersyukur, marilah kita bersama-sama berdoa pada Allah Subhanahu wa taala bahwa diri kita sebagaimana manusia biasa, diri kita tidak ada upaya selain pertolongan Allah Subhanahu wa taala, maka kita berdoa supaya pada bulan puasa bisa menempatkan diri, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri, wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 30 hari berpuasa, perbanyak ibadah walau tetap bekerja. 11 bulan kita bersama, secara lisan membuat duka. 1 bulan penuh kita tebar kebaikan kepada sesama. 12 bulan berinteraksi, Penuh salah dan hilaf. Mari sama-sama sucikan hati dan jiwa. Kita padukan keikhlasan untuk saling memaafkan. Memadukan langkah bersama di hari yang fitri. Tribun Pontianak mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. minal aidin wal faizin. mohon maaf lahir dan batin. La